Pagi, Halo, selamat siang, Pak. siang, Van. Siang, Pak. Ya, siang, Van. Ya, Sir. Apa kabar, Van? Baik. Baik ya, puji Tuhan, baik. Tadi berapa orang, Van, yang belajar? Saya sama Petra. Oh, sama Petra berdua ya. Oke, nggak apa-apa. Tetap semangat ya, Van Iya, ya, belajarnya ya. ya, Pak. Ya, nah, Petra. Halo, apa kabar, Petra? Star, Ya, apa kabar? Star itu tugas saya kan udah saya Ah, kerjain, terus hmm. kagak bisa dikirim ke GCR, Star. Kenapa di Google Classroom nggak bisa? Gak tahu tulisannya apa, Sinyal tidak kali. bisa menyambung driver, tidak bisa masuk driver. Oh, sinyalnya kali. Sinyal kamu. Sinyal di rumah bagus, Star. Ya, di Dari tadi foto. saya coba begitu terus. Di foto aja, di foto langsung di itunya, dikirim. Geser kasih lihat ya. Oke, ini di Google Classroom-nya. Kelihatan nggak? Udah kelihatan ya? Udah, Star. Nah, ini yang Ya, tugas Sir. ini kan. Tinggal dilihat tugasnya. Nanti kamu tinggal lihat tugasnya. Nih, tinggal langsung di, oh ini ya. Nanti tinggal langsung dikirim aja sih sebenarnya dari itunya. Tinggal diklik tugasnya ini nanti ada tulisan apa sih itunya? Tablet sini. Soalnya beda tampilan guru sama tampilan murid beda. Nah, nanti kan ada tulisan ini nih, tambahnya nih. Kamu tinggal ketik tambahnya aja. Kalau itu apa ya, file annotation. Nah, nanti kamu Udah, tinggal Star. kalau mau, hah? Udah saya gituin tetap aja nggak bisa masuk. Apa video ya? Apa nggak apa Video. itu yang ngapain tadi tugas? Tugas yang mana? Bentuknya video bukan? Bukan apa yang Kalau tugas tadi serkasi barusan, yang barusan oh, serkasi. yang martir TTS. Ya, TTS ya langsung difoto aja nggak apa-apa. Sebenarnya bisa kalau kamu udah foto simpan nanti kirim file. Nah, nanti kan ada filenya nih seperti ini. Kirim file. Nanti kamu tinggal cari gambar fotonya. Ini jaringan ini. iya fotonya. Ya ini karena jaringan nih biasanya begini nih nanti itu nggak kelihatan atau ada tulisan apa nggak ini. Biasanya sinyal tuh baru muncul kan. Nah nanti tinggal kamu pilih browsernya dari kamera atau dari mana. Kamu tinggal cari. Biasanya jaringan internet ke drivernya ini yang susah. Sambil dicoba-coba aja nggak apa-apa. Iya. Ya nggak apa-apa waktunya kan sekarang masih ada waktu. Kita mulai dulu ya, kita berdoa dulu. Yuk kita dalam doa. Dalam pujian dan syukur kau terima kasih kepadamu Tuhan, kalau sekarang anak-anak kelas 8 akan ikuti pelajaran agama, biar Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Berkati kedua orang tua mereka, dan sehat, keluarga dan mereka semua, untuk kehormatan kemuliaan bagi nama. Siap belajar dalam waktu itu ya. Amin. Oke, kalau file-file yang video, kamu mesti taruh dulu di YouTube supaya nggak terlalu berat. Nanti kirimnya tinggal linknya aja, link YouTube-nya nanti share lihat, ya seperti itu. Nah, terus yang tugasnya ini ya kita masuk dulu ke materinya. Mana ya? Kita tunggu ya. Oke, hari ini kita belajar yang di bab yang ke-7, tugas-tugas yang ada di bab 7 udah dikerjain semua belum? Ya,
Ini salah satunya contohnya yang ini kan. Nah, Ya, Sir. ini kita belajar tentang martir, para martir yang ada. Ya, ini tokoh-tokohnya ya. Kita belajar dari para martir ya. Di sini martir itu apa? Martir itu adalah orang-orang yang mati syahid atau mati karena mempertahankan iman. Ya, mati karena mempertahankan iman. Ya, jadi itu dikatakan mati martir. Ya, martir itu karena dia mempertahankan iman kekristenannya hingga dia disebut para martir. Contohnya adalah nih Polikarpus, lalu juga ada John Wycliffe, lalu juga ada William Tyndale, ya ini banyak banget, ada John Bunyan, dan banyak juga tokoh-tokoh yang lain yang terkenal itu di Alkitab. Nama tokohnya adalah Stefanus. Ya, Stefanus itu salah satu tokoh Alkitab yang mati martir paling pertama. Ya, yang paling pertama namanya Stefanus ditulis. Karena apa? Pada waktu itu Rasul Paulus sebelum bertobat namanya Saulus. Nah, Saulus inilah yang menganiaya Stefanus pada waktu itu. Nah, sehingga Stefanus ya menjadi orang yang martir pertama. Nah, di situ saat Stefanus meninggal itu, mati di situ, akhirnya Saulus bertobat dan menjadi Rasul Paulus yang sampai sekarang menulis banyak kitabnya, dari kitab Roma sampai kitab Ibrani. Ada 13 kitab di dalam Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus ya, karena pertobatannya. Nah, seperti itu. Ini adalah para martir. Ada Dendrik ya, Bonhoeffer, kalian bisa lihat kisah-kisahnya. Ini cerita-cerita awal mereka, kenapa mereka percaya ya dan mempertahankan iman kekristenan. Ya, ada beberapa yang sangat menguatkan untuk kita sendiri. Nah, di saat hari ini kita belajar dari para martir itu. Nah, di sini ada kuis yang namanya TTS. Oke, nah di sini yuk nomor 1 jawabannya apa? The Pilgrim, tulisan karya Bunyan. Apa nomor 1 isinya? Udah diisi belum? Ini semua udah diisi? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Sir. Sudah ya. Nah, ini kalau udah semua diisi, nanti ini difoto dan dikirim. Ya pasti bisa kirimnya. Yuk, hidupin kameranya dulu, saya mau foto. Sudah kirim, Sir. Ya. Ya. Harus semangat belajarnya. Ntar kita mau ujian kelas 9 lagi, ujian sekolah. Ya, jadi kalian juga ntar lagi akan ujian. Jadi tetap semangat belajarnya. Nah, materi-materi yang ada yang saya udah bagiin, ya kerjakan yang tugasnya itu bab 6 sama bab yang ke-7. Itu yang paling utama karena untuk kesimpulannya. Nah, untuk 10 hukum Taurat udah hafal belum? Coba Petra. Ya. Udah ditulis belum 10 hukum Tauratnya? Belum. Tahu? Udah Belum tahu hafal, Sir. Udah tahu apa belum tahu apa belum hafal? Belum hafal. Kamu udah nyatet hukum Taurat yang pertama apa? Kedua sampai 10 udah? Belum. Nah, dicatat. Ya, kan catatannya udah ada. Ya. Oke. Ivan Oke. 10 hukum Tauratnya udah nyatet kan? Belum. Belum nyatet juga di buku. Dicatat 10 tulah juga sama belum? Waduh, ini kayaknya tugasnya belum dikumpulin nih. Coba kita lihat ya tugasnya. Jadi mesti rajin-rajin ngumpulin tugas supaya enak kaliannya. Kita lihat tugasnya. Tugas 16. Nah, ini tugas 16 kan? Di tugas 16 ini selain yang bab 6 dan bab 7 ada 10 hukum Taurat dan 10 tulah. Ini kalian mesti tulis ya di buku tulis. Nanti ulangannya pasti soalnya cuma sekitar di sini. Ya sama kalian pelajari yang ada di tugas-tugas ini sama yang ada di UH. Ya, di UH ini pasti akan keluar terus nanti. Ya, seperti itu. Oke, masuk ya dengan tokoh-tokoh yang para martir tadi. Nah, tadi saya udah bilang manusia
manusia pertama tokoh Alkitab yang mati martir namanya siapa? Siapa namanya? Manus. Ya, Stefanus. Kenapa Stefanus dibunuh? Ada yang tahu nggak? Kenapa Stefanus dihukum, dirajam, ditimpukin? Ya, dirajam itu artinya ditimah sama batu sampai mati. Ada yang tahu kenapa Stefanus mati? Kenapa Stefanus mau dibunuh? Karena Stefanus tidak mau menyangkal Yesus. Ya, jadi Stefanus tetap mempertahankan imannya. Dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia tetap mau jadi kekristenannya, iman percayanya kepada Tuhan Yesus, dia pertahankan. Makanya pada saat disuruh menyangkal, ya istilahnya menyangkal itu tidak berpegang, ya tidak berpegang lagi kepada Kristus. Ya, akhirnya Stefanus mempertahankan itu, dia dilempari batu sampai mati, dirajam sampai mati. Ya, kalau ada tulisan nanti dirajam, itu artinya ditimpukin sama batu sampai mati. Ya, itu hukuman pada waktu orang-orang ya di Roma sana. Ya, selain hukuman mati itu juga ada penganiayaan yang namanya dirajam, ditimpain sampai mati sama batu. Nah, itu yang kebiasaan mereka seperti itu. Ya, kalau di Indonesia kan kadang-kadang kalau ada maling motor, terus apa yang dilakukan? Digebukin, kadang-kadang ada yang lebih bahaya dibakar kan sampai mati. Nah, sama saya seperti hukum rimbanya seperti itu. Tapi yang paling benar adalah di saat ada kejahatan, biasanya kita panggil polisi kan, biar polisi yang akan memproses. Ya, tapi karena pada waktu itu hukum yang berlaku seperti itu, ya hukuman rajam sampai mati. Nah, kalau yang kita lihat-lihat di jalan atau ada kejadian seperti itu namanya bukan hukum, itu hukum rimba, maksudnya hukum yang dilarang oleh negara kita. Ya tetap semua keamanan itu ada yang namanya polisi. Ya, nah dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya, yang menjaga keamanan kita siapa? Kita sendiri. Ya, kita jaga diri kita sendiri. Kalau dalam diri kita sendiri ya nggak mau menjaganya, siapa lagi yang mau menjaganya? Ya, jadi belajar. Nah, tugasnya ya saya udah tulis ada di classroom, dan materinya juga saya udah taruh di classroom. Jadi kalian mesti catat tuh 10 hukum Tauratnya ya. Besok saya tanya ya, harus sudah hafal. Kalau enggak nanti susah. Ya, 10 hukum Taurat sama 10 tulasan tanya. Ya, buat minggu depan kita ulangan 10 hukum Taurat dan 10 tulas. Ya. Yang penting ditulis dulu. Ya, ditulis dulu. Nanti saya lihat kalian mesti tunjukkan saat live. Ya, nanti kita sama-sama belajar. Jadi apa yang menjadi kendala kalian, kasih tahu Sir. Jadi Sirnya bisa bantu kalian. Ya, apa kendalanya di internet, apa kendalanya di kuota. Ya, kita sama-sama nanti cari solusinya supaya kalian semoga ya di tahun ajaran yang baru kita udah masuk. Ya, karena guru-guru sudah pada disuntik semuanya. Dan kita juga ada beberapa sekolah, di tempat SER ini sekolah udah mulai pada masuk. Ya, di tempat SER sekolah udah pada masuk. Ya, kemungkinan besar kita mungkin setelah ajaran baru kita sudah bisa masuk sekolah. Tapi tetap makanya dari sekarang biasakan pakai masker. Ya, beli masker atau beli face shield ya penutup wajah itu ya untuk nanti datang ke sekolah. Ya, bawa sanitizer juga, dibiasakan, mulai sekarang dibiasakan. Karena nggak bisa lagi ketemu main di lapangan gitu, nggak bisa lagi. Ya, pasti ada jarak yang harus dijaga. Ya, seperti itu. Nah, di pembelajaran kita, kalian baca khusus tentang martir itu sejarah, ya di bab yang ke-7, para martir, dan tugasnya dan materinya juga Sir udah ulas di sana, tinggal kalian pelajari. Ya, karena sifatnya sejarah, jadi kita harus banyak baca. Ya, karena bab 6 dan bab 7 itu sejarah, jadi mesti banyak baca. Kalau kita nggak baca, nanti nggak tahu. Ya, kenapa kita perlu belajar para tokoh, para martir? Itu supaya menjadi contoh dalam hidup kita. Ya, contoh.
Ya, Sabi bilang kita belajar dari bapak-bapak gereja dan tokoh-tokoh Alkitab. Ya, bagaimana mereka mempertahankan iman, bagaimana mereka menjaga kebenaran firman Tuhan, bagaimana mereka menjaga hidupnya supaya selalu benar. Ya, seperti itu. Oke, tugasnya dikerjakan ya di classroom. Yuk, nanti Petra pimpin dalam doa. Oke, Sar. Mari teman-teman kita masukkan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada siang indah ini ya Tuhan. Kau sudah mengumpulkan kami lagi Tuhan di Zoom ini ya Tuhan. Kami sudah selesai Tuhan untuk belajar agama ya Tuhan yang dipimpin oleh Sir David ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Kau sudah bimbing kami ya Tuhan. Dan Kau berikan kami ya Tuhan kepada Sir David atau teman-teman kami ya Tuhan. Kau berikan kesehatan ya Tuhan. Hikmat akal budinya ya Tuhan. Kau tambah-tambahkan ya Tuhan. Biarlah apapun yang Sir David ajarkan ya Tuhan, biar bisa masuk ke dalam pikiran kami ya Tuhan, dan kami bisa mengerti ya Tuhan apa yang dijelaskan oleh Sir David ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Oke, minggu depan kita ulangan Amin. ya. Minggu depan Yes, ulangan 10 hukum Taurat sama 10 tulah. Ya. Oke. Oke, yo, bye-bye. Berkati. Dasar.